Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hanifah dengan NIM 21410200020 dari kelas 6 PBAA akan mempresentasikan salah satu materi ilmu lugha nafsi, yaitu teori pembelajaran dalam psikologi, teori stimulus respon. Dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS dalam mata kuliah ilmu lugha nafsi yang diampu oleh Ustaz Rahmat Satria di mata MPD. Oke, kita bisa langsung masuk pada pembahasannya. Telah banyak teori pembelajaran yang sebenarnya sudah diperkenalkan oleh para ahli psikologi dalam usaha mereka untuk membantu agar konsep pembelajaran itu lebih dipahami, lebih mudah dicerna oleh kebanyakan orang. Jadi dampaknya, jika konsep pembelajaran ini sudah lebih dipahami, tentu kaidah-kaidah pembelajaran bahasa maupun pembelajaran mata pelajaran lain pun akan lebih mudah dipahami dan lebih dapat untuk disempurnakan lagi. Nah, jadi teori-teori pembelajaran yang berkembang pada abad ke-20 ini tampaknya saling, walaupun kelihatannya saling bertentangan, saling tidak sejalan gitu kan. Nah, pun pada hakikatnya itu saling melengkapi. Nah, karena itu kita bagi pada dua kelompok besar di sini. Yang pertama itu teori stimulus respon, kemudian itu teori kognitif. Nah, walaupun demikian, kedua kelompok ini masing-masing tentu memiliki sejumlah para pakar atau ahli yang mengemukakan pendapat-pendapatnya terkait tentang teori stimulus respon maupun dari teori kognitif, baik itu dari segi perbedaan, persamaan, maupun pertentangan. Namun sekali lagi itu saling melengkapi. Nah, untuk pada pembahasan kali ini kita akan berfokus pada teori stimulus respon terlebih dahulu. Oke, sebelum itu kita perhatikan terlebih dahulu definisi yang akan selalu berkaitan dengan teori-teori yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, pertama stimulus. Stimulus itu pada hakikatnya itu kan rangsangan atau rangsangan atau dorongan lah yang diberikan oleh seseorang. Nah, kalau dalam segi pembelajaran, apa itu stimulus? Stimulus itu dorongan atau rangsangan yang sudah dipersiapkan untuk mempengaruhi peserta didik agar mau memberi tanggapan, jawaban, atau respon yang diharapkan, terutama oleh guru tentunya. Nah, kemudian, apa pula itu respon? Respon itu adalah bentuk reaksi dari hasil atau kesan dari peserta didik yang muncul karena menanggapi atau menjawab stimulus atau dorongan yang sudah diberikan oleh guru. Nah, nanti ada juga satu lagi poin tentang reinforcement. Itu bisa dikatakan pengukuhan, itu bentuk respon yang diberikan berupa ungkapan verbal seperti pujian, dan atau juga ungkapan non-verbal seperti bahasa tubuh isyarat seperti mengacungkan jempol, menganggukkan kepala, atau menggelengkan kepala. Nah, bentuk reinformation ini merupakan proses yang memperkuat atau melemahkan respon tadi. Nah, itu definisi terkait dari stimulus, respon, dan reinforcement. Nah, kita lanjutkan. Lalu apa itu dari teori stimulus respon itu sendiri? Nah, teori stimulus respon itu pandangan dasar bahwa perilaku itu dimulainya dari mana? Adanya stimulus, rangsangan tadi, dorongan tadi, atau aksi yang tanpa mengulur waktu, tanpa membutuhkan waktu yang banyak, namun segera menimbulkan respon. Ada reaksinya, ada gerak balasnya, ada tanggapannya gitu. Nah, juga termasuk dalam perilaku berbahasa. Nah, teori ini, sedikit pengantar, berawal dari hasil eksperimen seorang pakar bernama Ivan Petrovich Pavlov. Beliau itu seorang ahli fisiologi dari Rusia. Dan beliau itu bereksperimen terhadap seekor anjing peliharaannya. Dan hal ini masuk nanti dalam kategori jenis teori stimulus respon itu pada pembiasaan klasik. Nah, dari situlah nanti menjadi rujukan atau contoh perbandingan dalam teori stimulus respon selanjutnya oleh pakar-pakar yang lainnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada 8 jenis-jenis teori stimulus respon. Sudah dibahas sedikit atau disinggung tadi sedikit tentang pembiasaan klasik atau Pavlov. Nah, selanjutnya itu ada nanti teori penghubungan oleh Thorndike, teori behaviorism oleh Weston, teori kesegeraan oleh Guthrie, teori pembiasaan operan oleh Skinner, teori pengurangan dorongan oleh Hull, teori mediasi oleh Asgard, dan teori dua faktor oleh Mauer. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, seperti yang tadi, teori pembiasaan klasik oleh Pavlov. Nah, teori ini sebenarnya ditemukan secara kebetulan oleh Ivan Petrovich Pavlov tadi, sewaktu beliau mengkaji proses pencernaan hewan. Jadi dia mendapati anjingnya itu saat mulai akan memakan makanan itu, air liurnya telah keluar terlebih dahulu sebagai responnya gitu kan. Setiap kali dia akan melihat makanan, air liur anjing itu akan keluar selalu gitu loh. Nah, karena dari itu Pavlov ingin melatih anjing itu untuk mengeluarkan air liurnya sebagai respon, walaupun yang dihidangkan itu atau yang ditampilkan itu belum makanannya. Kita ambil sini, makanya dia mengambil contoh di situ bunyi lonceng. Nah, jadi teori ini berangkat dari hasil sebuah eksperimen yang dilakukan oleh Pavlov tadi, yang mana stimulus yang didapatkan sebuah subjek dari dua hal yang berbeda dan menimbulkan respon yang sama apabila telah ada pembiasaan dari eksperimen tadi. Jadi Pavlov ingin melatih anjing itu untuk mencoba untuk tidak mengeluarkan air liurnya, meskipun yang dihadirkan tadi kan bukan makanan melainkan bunyi lonceng. Kita lihat untuk ilustrasinya. Nah, di sini eksperimen yang dilakukan oleh Pavlov, ada gambaran ilustrasi kondisi seekor anjing, kondisi normal ya, ketika dihidangkan makanan, respon anjingnya seperti ini ya, mengeluarkan air liur karena ingin tanggapan dia sebagai ingin makan lagi gitu kan. Nah, kemudian dihadirkan kondisi selanjutnya itu diganti makanannya dengan bunyi lonceng, namun respon yang diberikan oleh anjing tadi itu tidak mengeluarkan air liur, tidak tertariklah dia terhadap
bunyi lonceng tadi karena dia menganggap itu bukan makanan. Nah, karenanya Pavlov tadi mengubah keadaan itu, kondisinya itu dengan menghadirkan makanan sesegera mungkin sebelum itu membunyikan lonceng. Jadi membunyikan lonceng, setelah itu langsung diberikan makanan. Nah, kemudian kan ekspresi kondisi anjingnya kan seperti tertarik gitu kan responnya. Nah, hal ini dilakukan berulang, kebiasaan dilakukan berulang sehingga kondisi setelahnya itu Pavlov tidak perlu menghidangkan makanan, tapi hanya membunyikan lonceng saja untuk memberitahu, dan anjing itu sudah memahami, sudah mempelajari bahwa itu tandanya bahwa makanan akan tiba, makanan akan dihidangkan, sehingga reaksi yang ditimbulkan itu juga reaksi seperti saat pertama kali ketika makanan dihidangkan. Nah, jadi Pavlov mengambil kesimpulan bahwa anjing itu telah dilazimkan atau telah dibiasakan untuk bertindak terhadap rangsangan yang baru, yaitu lonceng yang sebelumnya tidak menyebabkan anjing itu mengeluarkan air liurnya. Oke, kita lanjut kepada teori selanjutnya. Nah, teori penghubungan yang dikemukakan oleh Edward Lee Thorndike, seorang ahli psikologi berkembangsahaan Amerika, yang beliau mengatakan bahwa pembelajaran merupakan suatu proses menghubung-hubungkan di dalam sistem saraf. Yang dihubung-hubungkan itu yaitu peristiwa-peristiwa fisik dan mental dalam pembelajaran. Hasilnya akan diperoleh dari sebuah latihan. Kita lihat ilustrasi yang dihadirkan. Nah, eksperimen yang dilakukan oleh Thorndike itu terhadap seekor kucing yang mungkin lapar, ya sangat lapar, dimasukkan ke dalam puzzle box atau sangkar yang sudah dimodifikasi, memiliki pintu yang dikaitkan dengan engsel gitu kan. Nah, kucing lapar itu dimasukkan dalam sangkar. Nah, di luar itu diletakkan sepotong daging. Nah, karena kucing lapar itu kan baru pertama kali itu dihadapkan pada situasi seperti itu. Jadi dia melakukan berbagai cara, berbagai tingkah laku untuk keluar dari sangkar, seperti mencakar-cakar box tersebut atau mencium-cium atau pokoknya mencari pintu keluarnya di mana gitu loh. Nah, namun secara tidak sengaja kucing itu menginjak tombol atau engsel untuk agar pintu itu terbuka. Pintu sangkar itu terbuka. Kemudian kucing bisa keluar dan makan dagingnya. Kemudian percobaan itu dilakukan berkali-kali sehingga tingkah laku kucing itu dia memahaminya menjadi semakin efektif, semakin mempersingkat waktu dan makin efisien, dan yang kucing itu melakukan itu hal yang lebih berguna gitu loh. Tidak perlu harus mencakar-cakar, tidak perlu harus mencari-cari pintu keluar, tapi dia sudah paham kalau ingin keluar dari box itu tinggal menekan engsel pintunya itu saja. Nah, itu berarti kucing dapat memilih respon yang berguna dan tidak berguna tadi. Nah, dari eksperimen terhadap binatang-binatang itu seperti kucing di sini Thorndike merumuskan ada dua kaidah, ada dua hukum pembelajaran yang utama, yaitu the law of exercise atau hukum latihan dan the law of effect atau hukum akibat. Nah, kita lanjut kepada teori selanjutnya, yaitu teori behaviorism oleh John Brodess Wasson. Beliau berpendapat bahwa yang dapat dikaji oleh psikologi adalah benda-benda atau hal-hal yang dapat diamati secara langsung, yaitu rangsangan atau stimulus tadi dan gerak balas atau tanggapan atau respon tadi. Nah, teori ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari teori pembiasaan klasik Pavlov, tapi sudah dalam bentuk baru, sudah lebih terperinci, dan eksperimennya itu juga baru gitu loh. Di sini beliau menggunakan binatang itu tikus putih dan juga seorang anak kecil, anak bayi. Nah, jadi maka dari itu dalam hal ini kegiatan yang terjadi dalam otak tidak terlibat dalam kajian ini. Maka menurut behaviorismnya yang dianut oleh Wasson, tujuan utama psikologi adalah membuat prediksi atau pengendalian perilaku dan tidak ada kaitannya dengan kesadaran atau apa yang ada dalam otak pikiran kita. Kita lihat pada ilustrasinya. Nah, di sini eksperimen yang dilakukan oleh Wasson. Ada seekor tikus putih dan kemudian ada seorang anak kecil. Anggap mungkin berumur ya balita lah, kisaran 11 bulanan atau kurang atau bisa lebih gitu kan. Nah, jadi bayi ini awal mulanya itu melihat atau memahami kalau yang dia lihat itu tikus putih itu adalah hewan yang lucu, hewan yang putih berbulu bersih gitu kan, cantik gitu. Jadi suka dia bermain dengan tikus tersebut. Nah, dalam eksperimen ini Wasson tuh memulai proses pembiasaan itu dengan cara mencoba membungkul batang besi dengan palu atau sejenisnya setiap kali si anak kecil ini ingin mendekati tikus tersebut, ingin mengajak bermain misalnya kan. Nah, akibatnya hasilnya itu tidak lama kemudian anak kecil ini menjadi takut terhadap tikus tersebut. Bahkan tidak hanya kepada tikus putih tersebut saja, segala hal yang tentang berwarna putih, misalnya kayak kelinci putih atau boneka yang berwarna putih atau pokoknya segala sesuatu hal yang berwarna putih, dia akan menjadi takut karena sudah diberikan stimulus kalau tikus putih itu menakutkan karena bunyi besi yang dipukul oleh palu tadi. Nah, jadi dari eksperimen itu Wasson menyatakan bahwa dia telah berhasil membuktikan bahwa pembiasaan dapat mengubah perilaku seseorang secara nyata. Itu menurut Wasson ya. Kita lanjut. Nah, selanjutnya itu adalah teori kesegeraan oleh Ernest Guthrie. Ya, beliau itu seorang psikolog dari Amerika. Jadi salah satu prinsip utama dari teori ini adalah gagasan bahwa kombinasi yang terakhir dari rangsangan dan respon adalah apa yang akan dikenang atau dipelajari. Jadi, perubahan dalam perilaku pembelajaran terjadi secara instan dengan satu kali asosiasi antara stimulus dan respon yang spesifik. Ini berbeda dengan teori pembelajaran lain yang menganggap pembelajaran itu adalah proses yang bertahap dan memerlukan pengulangan gitu loh. Jadi Guthrie juga menekankan pentingnya latihan dalam situasi yang sama untuk memperkuat asosiasi pembelajaran. Nah, sebagai contoh, ada seorang siswa yang dalam belajar itu menyelesaikan soal matematika itu dengan sebuah metode tertentu lah gitu kan. Nah,
hasilnya itu dia mendapat pujian, apresiasi dari guru. Nah, itu sebagai responnya. Nah, untuk masa yang akan datang, siswa tersebut pasti akan cenderung lebih menggunakan metode yang sama, mencoba untuk menggunakan metode yang sama dalam menghadapi permasalahan pembelajaran matematika tadi, misalnya kan. Karena hal itu merupakan stimulusnya, rangsangannya. Karena untuk ingin mengharapkan respon atau tanggapan itu bentuk pujian tadi. Nah, itu mungkin sekira contoh dari teori kesegeraan ini. Lanjut, teori selanjutnya itu teori pembiasaan operan dari Skinner. Jadi teori ini berfokus pada ide bahwa perilaku dipengaruhi oleh konsekuensi yang mengikutinya. Dengan kata lain, perilaku yang diikuti oleh penguatan, reward, apresiasi, cenderung diulang, sedangkan perilaku yang diikuti oleh hukuman itu cenderung dihindari. Perilaku yang dibiasakan bersifat operan atau instrumental. Nah, tingkah laku yang operan mempunyai pengaruh terhadap lingkungan. Dan lingkungan yang dipengaruhi ini memberikan hadiah sebagai penguatan kepada pelaku yang mengeluarkan perilaku tersebut. Jadi Skinner menyimpulkan bahwa penguatan selalu menambah kemungkinan berulangnya suatu perilaku. Nah, contoh di sini adalah kita bayangkan seorang anak bermain piano. Setiap kali anak tersebut berhasil memainkan sebuah lagu dengan benar, orang tuanya pasti akan memberikan pujian dengan memberikannya misalnya hadiah kecil atau menuruti setiap permintaan dia kan. Dan kalaupun, nah jadi kan sini penguatan positifnya di sana. Dan sebaliknya, jika respon orang tuanya mengabaikan usaha anak itu untuk mengkritik kesalahan tanpa memberi dorongan dorongan gitu kan, anak tersebut mungkin akan kurang termotivasi untuk melakukan latihan. Ya misalnya kan, untuk apa juga lagi melakukan latihan karena tidak diapresiasi oleh orang tuanya gitu kan. Nah jadi ini contoh bagaimana perilaku bisa dipengaruhi oleh jenis konsekuensi yang ditimbulkan yang mengikutinya sesuai dengan prinsip-prinsip pembiasaan operan oleh Skinner ini. Nah, selanjutnya itu teori pengurangan dorongan oleh Hall. Nah, teori ini disebut juga dengan teori ketegangan. Kenapa dikatakan dengan ketegangan? Maksudnya di sini itu keadaan tegang sementara yang dialami oleh organ tubuh manusia karena keperluan mendesak gitu, fisik, seperti keadaan lapar, keadaan haus, lelah, dan sebagainya. Jadi karena adanya keinginan dari organ untuk mencapai sesuatu, maka harapan untuk mencapai itu telah mendorong organ untuk bereaksi. Nah, teori ini bertujuan untuk memprediksi perilaku dan mendeskripsikan perilaku itu. Teori ini dianggap berkaitan erat dengan ide motivasi di mana perilaku dilakukan untuk mengurangi kebutuhan internal atau dorongan dan memulihkan keseimbangan. Kita lihat ilustrasinya. Nah, di sini ada seorang perempuan ya, dalam keadaan seimbangnya itu dia tenang gitu kan, bawaannya happy, tenang, damai, nyaman gitu. Namun ada nanti dalam satu kondisi dia merasa tidak nyaman karena perutnya sakit, ternyata belum makan. Nah, karena ingin menghilangkan ketidaknyamanan itu, dia berusaha untuk mengurangi rasa sakit itu dengan makan tentunya kan. Jadi dia berusaha untuk membeli makanan. Nah, contoh lainnya itu kita bayangkan seseorang seperti kecemasan yang dihadapi oleh mahasiswa ketika menghadapi ujian gitu kan. Nah, untuk ketika kecemasan itu kan tidak nyaman, apa solusi yang harus dia lakukan agar mengurangi kecemasan tersebut? Tentu dengan belajar kan. Nah, ketika sudah belajar, ketika sudah berusaha untuk mencoba mengerjakan beberapa soal-soal yang dirasa sangkut lah dengan materi. Nah, jadi tentu kecemasannya menurun. Nah, pengurangan ini dalam kecemasan bertindak sebagai penguatan dari perilaku belajar karena telah mengurangi dorongan internal yang tidak menyenangkan. Nah, ini contoh dari eksperimen Hall. Nah, contohnya dari yang nomor 4 tadi tentang teori kesegeraan. Nah, di sini ada pembiasaan disiplin dan kerapian yang diajarkan oleh seorang ibu kepada anaknya agar meletakkan sesuatu pada tempatnya dengan cara memintanya mengulang perbuatannya dengan benar. Nah, kemudian yang kelima itu ada contoh dari pembiasaan operan oleh Skinner tadi. Nah, seorang anak menggunakan kata please atau tolong gitu kan, karena mengharapkan respon itu dia akan memperoleh hasil atau hadiah jika menggunakan kata tersebut. Nah, kemudian yang ke-6 itu ada teori pengurangan dorongan tadi dari Hall itu. Implementasi dari seorang yang misalnya gemar mempelajari fisika gitu kan, diterapkan diberikan dua hal atau dua soal atau dua masalah bertentangan dalam satu contoh gitu kan, karena rasa ingin tahunya dia termotivasi untuk belajar untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, itu contoh dari teori Hall. Kita lanjut. Nah, di sini ada teori selanjutnya, itu teori mediasi Osgood. Teori ini disebut juga sebagai teori penengah. Kenapa dikatakan teori penengah? Nah, kita bisa lihat di sini ada rumus dari teori mediasi ini. Ada stimulus, ada respon mediasi atau penengah, ada pula stimulus mediasi dan juga ada respon. Nah, ini untuk yang respon mediasi dan stimulus mediasi ini terjadi pada otak manusia. Jadi menurut Osgood itu, makna merupakan hasil proses pembelajaran dan pengalaman seseorang dan merupakan satu proses mediasi untuk melambangkan sesuatu. Makna sebagai proses mediasi pelambang dan merupakan satu bagian dari keseluruhan respon terhadap satu objek yang telah dibiasakan pada kata atau objek itu, atau pada persepsi pada objek itu juga. Nah, sebagai contoh, kita bayangkan seorang anak bermain api. Api itu kan tentu panas, dan kalau kalau sembarang disentuh itu kan akan menyebabkan luka bakar. Nah, karena anak ini baru pertama kali melihat dan menyentuh api itu dan merasakan panas, tentu saja itu kan stimulus. Tentu dia akan cepat menarik tangannya sebagai respon. Nah, jadi pengalaman ini membentuk simbol mental atau mediator kognitif namanya. Karena kalau dari pada itu api itu berkaitan berarti sakit dan bahaya. Nah, jadi ketika ke depannya itu, ketika anak itu melihat api, dia tentu akan lebih berhati-hati, waspada, tidak langsung menyentuhnya. Nah, itu menghasilkan respon sesuai dan positif tentu saja. Kita lanjut kepada teori terakhir. Nah, di sini ada teori dua faktor oleh Mauer.
teori ini disebut dua faktor yang disempurnakan karena menurut Maurer ada dua jenis pengukuhan atau reinforcement tadi, pengukuhan bertambah dan pengukuhan berkurang. Nah, teori dikemukakan oleh Hobart Maurer ini menyatakan bahwa hanya perasaan saja yang dapat dibiasakan, sedangkan perilaku tidak dapat gitu loh. Jadi setiap respon yang dilazimkan merupakan satu respon emosi yang bertindak sebagai satu dorongan yang merangsang seseorang untuk bertindak. Dan karena itu Maurer meyakini bahwa pembiasaan emosi, harapan, dan emosi ketakutan merupakan kunci dari proses pembelajaran. Emosi itulah yang bertindak sebagai rangsangan mediasi atau penengah yang mampu merangsang individu untuk bertindak atau memberikan respon. Nah, dan teori Maurer ini juga dalam pengkajian pemerolehan bahasa. Jadi teori pemerolehan bahasa ibu yang diperkenalkan oleh Maurer pada mulanya, bayi mendengar kata-kata pertama dari ibunya yang juga telah memberikannya perasaan kasih sayang, maka bayi itu berusaha meniru kata-kata ibunya untuk merasakan kehadiran ibunya yang cintainya. Itu kan stimulusnya. Jadi emosi atau kasih sayang terhadap ibunya telah bertindak sebagai pemukul tambahan karena telah berhubungan dengan membangkitkan respon atau emosi cinta itu. Kemudian kata-kata itu kan ditiru oleh anak itu sebagai pemukul utama. Dan kemudian pengucapan kata-kata ini telah menjadi bagian dari tabiatnya. Dan itulah 8 teori stimulus respon yang sudah saya paparkan. Dan mungkin ada yang bertanya, alasan mengapa para pakar cenderung menggunakan hewan dalam eksperimennya, seperti salah satu contohnya tadi Westonnya. Jadi beliau mengkaji dan teorinya itu behaviorisme adalah kan benda-benda atau hal-hal yang biasa diamati secara langsung. Nah, itu dia stimulus dan respon tadi. Sedangkan hal yang terjadi dalam otak itu tidak dikaji. Nah, oleh sebab itu, dalam proses pembelajaran menurutnya tidak ada perbedaan antara manusia dan juga hewan. Mungkin hanya ini yang bisa saya paparkan terkait teori pembelajaran dalam psikologi, teori stimulus respon. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan dalam penyampaian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.